Goa Sunyaragi berasal dari kata sunya yang berarti sunyi dan ragi yang artinya raga. Jadi bisa disimpulkan bahwa Taman Sari Goa Sunyaragi adalah tempat untuk menyepikan diri dari keluarga Kesultanan Cirebon. Taman Sari Goa Sunyaragi dibangun pada tahun 1596 sampai tahun 1788 oleh keturunan Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Mas Zainul Arifin. Luas Taman Goa Sunyaragi adalah 1,8 hektar dipakai untuk situs dan 1,2 hektar dipakai untuk pembatasan dan benteng. Secara keseluruhan yaitu 3 hektar. Taman Goa Sunyaragi dibantu dengan menggunakan material batu karang yang berasal dari pantai selatan, yaitu di Baron Gunung Kidul, Yogyakarta. Karena dahulu belum mengenal batu bata dan semen, jadi menggunakan pasir gunung yang sudah mengandung atras dan perpaduan putih telur. Namun, putih telur di sini ibaratkan hanya sebuah makna kiasan. Putih yang artinya sucikan niat dan telur karena berbentuk bulat, jadi artinya bulatkan tekad. Goa Sunyaragi itu dahulu dibangun di tempat yang bernama Sagaran Amparan Jati. Sagaran itu artinya danau besar, dan Amparan Jati itu dikelilingi pohon jati. Sehingga dahulu keluarga keraton yang ingin berkunjung di Goa Sunyaragi, mereka harus menggunakan perahu kecil atau biasa disebut sebagai getek. Halo semuanya, aku bakalan ajak kalian jalan-jalan di salah satu tempat bersejarah dan sangat unik, yaitu di Goa Sunyaragi. Kalian penasaran kan apa aja yang ada di dalamnya? Yuk ikuti keseruannya. Hai guys, kita sekarang ada di Gedung Pasanggerahan. Ini merupakan bangunan yang dibuat pada zamannya Ratu Adima di tahun 1848. Nah, bangunan ini gunanya sebagai tempat istirahat para keluarga Kesultanan Cirebon. Namun sekarang dialihfungsikan menjadi tempat serbaguna, biasa digunakan sebagai prewedding atau tempat reuni sama teman-teman yang lainnya, bisa juga digunakan sebagai tempat makan-makan. Hai guys, sekarang kita ada di kolam sirkulasi air. Tempat ini adalah tempat sirkulasi air yang berada di dalam Goa Sunyaragi dan juga bisa sebagai tempat penyejuk di dalam goa. Fungsinya sekarang ini kayak AC di dalam ruangan. Baik, ini adalah alun-alun Pandai Kemasan. Alun-alun Pandai Kemasan ini berfungsi untuk berlatih para prajurit sebagai benteng pertahanan Sunyaragi. Dan alun-alun Pandai Kemasan ini juga biasanya untuk pertunjukan sebuah ilmu kanuragan. Halo guys, kita sekarang ada di Goa Pengawal. Nah, Goa Pengawal ini sebagai tempat istirahatnya para pengawal sultan. Lalu kita lanjutkan ke Bangsal Timur. Hai guys, kita lagi ada di Bangsal Jinem. Bangsal Jinem itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya ruangan atau tempat. Nah, Bangsal Jinem ini memiliki dua makna, yaitu makna angka dan makna kalimat. Makna angkanya berasal dari kata siji dan nenem.
Adam itu rukun iman yang ada 6, dan sijinya itu rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu makna kalimatnya itu ada pujian dan guneman, yang mana artinya di Gua Sunyaragi itu kita harus menjaga ucapan dan perilaku kita di sini. Lalu fungsi dari bangsal Jinem sendiri digunakan sebagai tempat sultan untuk berpidato dan memberikan wejangannya. Lalu ada juga ketika para sultan ingin melihat para prajuritnya yang sedang berlatih, mereka bisa melakukannya di sini. Dan di belakang ini ada pandai kemasan. Pandai yang mempunyai arti ahli, dan kemasan yaitu artinya cindera mata. Pandai kemasan ini berfungsi untuk membuat senjata seperti pedang, keris, dan alat rumah tangga yang terbuat dari logam. Pandai kemasan ini tidak berdiri kokoh karena pada tahun 1790 dibom oleh Belanda dikarenakan tempat ini ilegal. Dan ini adalah Gua Simanyang. Gua Simanyang ini berfungsi untuk pos jaga bagian depan para prajurit di Gua Sunyaragi. Sekarang kita ada di Mande Beling. Mande yang ada tempat duduk, dan beling karena terbuat dari marmer. Jadi pada zaman dahulu, marmer ini dibersihkan hingga mengkilap seperti beling. Mande Beling ini berfungsi sebagai tempat istirahat sultan atau tempat duduk sultan ketika setelah memberikan wejangan di bangsal Jinem. Di Mande Beling ini sendiri terdapat corak-corak dari Eropa. Di sini ada Gua Peteng. Peteng dari bahasa Jawa yang artinya gelap. Gua Peteng ini berfungsi sebagai tempat untuk berlatih ilmu kanuragan ataupun ilmu kekebalan tubuh oleh para prajurit Kesultanan Cirebon, khususnya prajurit penjaga yang ada di Gua Sunyaragi ini. Nah, di depan Gua Peteng ada replika dari patung Perawan Sunti. Patung Perawan Sunti ini ialah seorang patung yang terinspirasi dari seorang wanita yang tidak mendapatkan jodoh hingga akhir hidupnya. Konon katanya ada mitos yang mengatakan jika seorang gadis yang belum mendapatkan jodoh tidak sengaja atau menyentuh dari patung Perawan Sunti ini, niscaya atau mitosnya dia tidak akan mendapatkan jodoh hingga akhir hidupnya sendiri. Di sini kita ada di Cungkup Gua Puncit. Cungkup Gua Puncit disebut juga sebagai menara pengawas. Cungkup Gua Puncit berfungsi sebagai tempat untuk mengawasi area Gua Sunyaragi ataupun mengawasi putra-putri sultan yang sedang bermain. Cungkup Gua Puncit diisi oleh para prajurit yang ahli dalam memanah ataupun ahli dalam menombak, atau pada zaman sekarang disebut sebagai sniper itu sendiri. Selanjutnya itu ada patung gajah. Jadi patung gajah ini dulunya sebagai tunggangannya para Kesultanan Cirebon ataupun raja. Kenapa gajah? Karena gajah itu bisa dilakukan sebagai gagah dan juga berani. Selanjutnya ada Goa Langse. Jadi Goa Langse ini langse yang artinya tirai atau air dalam bahasa Cina kuno dahulu. Nah, jadi dulu tuh Goa Langse itu difungsikan sebagai tempat bertawaful dan juga berzikir bagi kaum umat Islam. Nah, di sini terdapat kamar kabutkan dan kamar kabutkan. Kamar di sini bukan berfungsi untuk tempat tidur, tetapi untuk menambah ilmu agama dan sosial.
Balekambang. Balekambang ini berfungsi sebagai tempat untuk bertadarus dan membunyikan alat musik yaitu kebana. Selanjutnya ada Gua Arga Jumut. Arga yang berarti hidangan atau besar, dan Jumut yang berarti kecil. Bisa dilihat dari kejauhan, gua ini tampak seperti kepala barongsai yang sedang makan. Kemudian fungsi dari Gua Arga Jumut ini adalah sebagai tempat menjamu para tamu dari Kesultanan Cirebon. Gua Arga Jumut juga dibangun oleh Sultan Saifuddin atau biasa disebut dengan Matang Aji. Dan bisa dilihat dari sebelah timur ada corak tengkorak yang berarti kita sebagai manusia itu tidak boleh serakah. Dan makna lain dari tengkorak itu, kelak kita akan seperti itu. Bisa dilihat di sini ada meja, ini adalah meja perundingan, dan ada dua pintu waktu, yaitu pintu Cina dan juga Mekah atau Madinah. Kenapa Cina? Karena dahulu istri dari Syekh Syarif Hidayatullah yang bernama Putri Ongpin itu berasal dari Cina. Dan Mekah Madinah itu karena ibu dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Nyi Mas Rara Santang itu menikah dengan Syekh Syarif Abdullah yang berasal dari Mesir, yang masih terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa Cina? Karena ada pepatah mengatakan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dan juga kenapa Mekah dan juga Madinah? Karena dalam agama Islam Mekah adalah kiblatnya agama Islam, dan Madinah itu di sana terdapat makamnya Nabi Muhammad SAW. Di sini terdapat goa yang bernama Goa Padangati. Goa Padangati ini memiliki dua kata, yaitu dari padang yang artinya terang dan juga ati yang berarti hati. Nah, maka dari itu Goa Padangati berfungsi untuk berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta manusia. Di sini ada monumen Cina. Monumen Cina di sini berbentuk seperti makam, namun tidak difungsikan sebagai makam juga. Nah, kenapa dibangun monumen Cina? Karena masyarakat Cirebon itu menghormati bagaimana masyarakat Cina ikut membantu membangun Goa Sunyaragi ini. Nah, di pinggir monumen Cina terdapat pohon kelengkeng. Namun yang uniknya, pohon kelengkeng ini berdiri dari 421 tahun yang lalu atau bertepatan dengan 1604 sampai dengan 2025, atau lebih tepatnya runtuh pada tanggal 15 September tahun 2025. Nah, yang uniknya lagi, pohon kelengkeng ini itu tidak berbuah dari pertama kali hingga sekarang. Konon katanya pohon kelengkeng yang di sini harus adanya pasangan, karena di sini ada satu pohon doang, jadi tidak bisa berbuah. Patung Garuda dililit ular. Kata Garuda diambil dari kata Garudea yang artinya lambang kegagahan, sedangkan dililit ular dapat diartikan bahwa segagah-gagahnya manusia pasti akan dililit akan masalah. Jadi intinya di dalam sebuah kehidupan kita harus bisa saling menghargai satu sama lain dan tidak boleh sombong. Sekarang kita berada di Gua Kelanggenan. Gua Kelanggenan diambil dari kata langgeng atau abadi. Dahulu gua ini digunakan untuk para sultan menggapai cita-citanya dan melanggengkan jabatannya. Sekarang kita berada di Goa Pawon. Pawon diartikan sebagai dapur. Namun istilah pawon di sini
bukan seperti istilah pada umumnya, melainkan untuk menyimpan pembekalan para keluarga Kesultanan Cirebon atau seperti kulkas. Jadi ketika para keluarga Kesultanan Cirebon berkunjung ke Taman Gua Sunyaragi, mereka menyimpan perbekalan mereka seperti makanan atau apapun itu di sini. Goa Lawa. Goa Lawa ini fungsinya sama seperti Goa Pawon, yaitu untuk menyimpan perbekalan keluarga Kesultanan Cirebon saat berkunjung ke Taman Gua Sunyaragi. Nama lawa ini diambil dari kata lawa, yaitu artinya kelelawar. Dulunya di sini terdapat pohon besar, yaitu pohon gambir, tempat bersarangnya kelelawar. Namun pada saat itu karena si akar dari pohon gambir ini merusak situs, maka dari itu pohonnya harus ditebang, kelelawarnya pun ikut menghilang. Nah, itu dia petualangan kali ini di Goa Sunyaragi. Sunyaragi memiliki keunikan dari sisi sejarah maupun dari sisi arsitekturnya. Kalian harus masukin Goa Sunyaragi ke daftar kunjungan kalian. Sampai jumpa.